Jadi kemasan sendiri itu sebetulnya merupakan kegiatan promosi yang dilakukan secara masif, yaitu dengan membuat kemasan yang sebaik mungkin. Jadi kemasan itu merupakan bagian dari kegiatan promosi yang tujuannya untuk mendukung pemasaran. Ya, jadi mendukung pemasaran. Sehingga pemasaran ini akan terbantu dengan adanya produk yang dikemas dengan baik. Kemudian juga mendukung penjualan dalam pengertian adalah nilai jual atau barang yang terjual itu menjadi semakin lebih banyak. Kemudian selain dari sisi pemasaran penjualan juga proses pengiriman atau distribusi. Nah, ini juga punya peran ya supaya memudahkan di dalam pendistribusian produk atau barang di lokasi-lokasi yang berbeda. Itu yang pertama, kenapa kemasan perlu dibuat. Kemudian yang kedua, kemasan sendiri merupakan alat komunikasi untuk pemasaran. Jadi yang namanya kemasan itu sebisa mungkin ada kalimat atau kata-kata yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan produk itu sendiri melalui desain kemasan labelnya. Oke. Nah, untuk itu makanya proses di dalam pembuatan kemasan ini tentunya harus menyesuaikan dengan yang namanya proses komunikasi. Jadi informasi yang ada di kemasan itu diupayakan menjadi informasi yang disampaikan kepada konsumen. Ini berkaitan dengan komunikasi pemasaran. Dan bisa memberikan nilai tambah. Ya, nilai tambah di sini tentunya dengan adanya kemasan yang bagus, kemasan yang baik, berarti akan meningkatkan penjualan, ya, nilai tambahnya jadi semakin tinggi, citranya juga semakin lebih baik. Dan kalau dibandingkan, kalau disandingkan dengan produk-produk lain, dia punya daya saing. Nah, ini pentingnya sebuah kemasan. Ya, ini menjadi hal yang penting. Sehingga kalau disandingkan dengan produk yang lain, disandingkan produk-produk tersebut, ini akan menjadi punya daya saing. Jadi jangan sampai begitu disandingkan, ini kelihatan lemah, ya, kurang menarik, kurang greget. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan saat kita membuat kemasan. Kemudian yang ketiga, kemasan adalah wadah, ya, dia wadah sendiri, tempat dari sebuah produk atau barang yang tidak lain tujuannya adalah mudah dipegang. Jadi bagaimana kalau kita menghasilkan sebuah produk dengan adanya kemasan, maka produk tersebut mudah dipegang, mudah dibawa. Berarti pengertiannya kemasan ini adalah memudahkan konsumen. Ya, seperti kalau kita lihat produk makanan yang ukurannya kecil-kecil. Nah, di sini perlu wadah. Tujuannya apa ya? Supaya mudah dibawa. Ya, mudah dipegang. Nah, ini adalah salah satunya. Kenapa kemasan perlu dibuat. Kemudian indah dilihat. Nah, ini. Kenapa perlu indah dilihat? Kemasan ini nanti kalau dipasang di etalase, ya, disandingkan produk-produk yang lain, atau kalau kita lihat di mal-mal ini produk-produk itu dijajar-jajar begitu, ya, ini diupayakan indah dilihat. Ya. Demikian pula kalau pas kebetulan dibawa oleh konsumen, ya, itu juga kalau dilihat oleh orang lain kelihatan. Ini pertimbangannya seperti itu. Kenapa tidak hanya sekedar pokoknya wadah, enggak. Jadi wadah ini diupayakan terlihat dengan baik. Dan yang berikutnya praktis, ya, praktis.
praktis untuk didistribusikan. Ya, praktis untuk didistribusikan. Nah, ini penting. Ya, kenapa perlu didistribusikan? Ya, jadi mudah dipegang tadi, packingnya juga mudah, ya, mamutnya juga mudah dan lain sebagainya. Kemudian yang terutama adalah saat nanti produk dijual secara eceran, ini juga bisa dipisahkan. Jadi kalau dijual satu persatu, kemasan ini juga akan memudahkan. Ya ini. Dan ini adalah sebuah gambaran kenapa kemasan ini menjadi sangat penting ya di dalam pemasaran sebuah produk atau barang. Berikutnya terkait dengan pengemasan. Kenapa? Ya. Jadi pengemasan sendiri ini merupakan seni membungkus barang. Ya. Seni membungkus barang. Seperti kalau Anda mau memberikan hadiah atau kado. Ya. Kado yang akan Anda berikan kepada seseorang biasanya akan dibungkus. Nah, inilah tentunya bungkus di sini punya maksud ada unsur seni supaya tidak sekedar barang kita kasihkan sebagai kado. Ya. Nah, pengemasan inilah menjadi bagian dari sebuah seni membungkus barang. Ya, ini. Nah, pertanyaannya mengapa sebuah barang mesti dikemas? Ya. Nah, hal ini dilakukan agar pertama rapi, ya, kemasan itu tampak rapi, kemudian lebih indah, ya, memiliki daya pesona, ya, sehingga diharapkan nanti mampu menggugah emosi pelanggan. Ya. Anda menjual produk sekedar asal bungkusnya, ya ini orang tidak akan memperhatikan. Nah itulah kenapa pengemasan ini menjadi bagian penting dari sebuah produk yang akan dijual atau dipasarkan. Disitulah seni membungkus barang. Nah seni membungkus barang inilah yang nantinya akan kita pelajari di dalam desain kemasan itu tadi. Apa saja yang perlu menjadi pertimbangan saat kita menyiapkan sebuah kemasan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuannya. Jadi tujuan kemasan sendiri yang pertama tadi sudah kita bahas yaitu kemudahan. Ya. Dan yang kedua di sini kaitannya dengan kemudahan sehingga kepuasan konsumen ini terjamin. Jadi produk yang sudah kita packaging, kita kemas, ini memberi kemudahan dan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua terkait dengan melindungi kualitas produk. Nah, ini jangan sampai produk yang ditawarkan ini jadi berubah kualitasnya karena kemasannya tidak bagus, tidak baik. Ya, jadi harus tetap dalam kondisi yang prima produk tersebut. Produk apapun. Ya, mungkin harus terhindar dari benturan, ya, kalau itu barang. Atau kalau yang mudah pecah harus betul-betul bisa terlindungi, tidak mudah pecah. Atau produk-produk yang makanan yang harus dalam kondisi renyah, ya, bagaimana supaya tidak ini jadi lembek dan lain sebagainya. Nah ini adalah kualitas dari produk yang nantinya akan kita pertahankan. Dan yang ketiga adalah sebagai tampilan identitas. Ya. Supaya apa? Ya supaya tahu konsumen bahwa produk ini yang memproduksi siapa. Kemudian juga isinya itu apa? Produknya itu apa? Nah, makanya secara umum biasanya sebuah kemasan ini akan mencantumkan mereknya. Merek ini biasanya dikaitkan dengan corporate, ya. Namun juga bisa dimungkinkan hanya sebagai merek dari barang yang ditawarkan. Namun yang jelas produknya tersebut harus terinformasikan. Ya.
terinformasikan di sini. Kalau produknya bisa dilihat dari luar, misalkan menggunakan plastik transparan, mungkin tidak perlu. Tetapi kalau terbungkus rapat, diupayakan produknya ini tetap harus disebutkan. Ya, supaya orang tahu bahwa kemasan ini isinya apa. Kemudian yang keempat, yaitu membangun citra. Ya, membangun citra dari merek maupun produk. Nah, ini kemasan akan punya peran ya untuk membangun citranya. Jadi produk yang ya sekedar, pasti bungkusnya ya sekedar. Coba kalau Anda lihat produk-produk yang sudah berkualitas, sudah punya citra tinggi, ya, sudah menjadi ya sudah menjadi kesukaan orang. Orang kalau menggunakan merek tersebut menjadi bangga. Nah, ini membangun citra dari sini. Nah, ini salah satunya didukung dari kemasan. Ya, didukung dari kemasan. Kalau kemasannya hanya asal-asalan, ya mungkin orang akan ya sedikit kurang ya gengsinya ini. Ya, membangun citra merek itu harus didukung dari kemasan. Dan yang kelima adalah sebagai komunikasi tadi sudah, dan berkompetisi. Ya, jadi berkompetisi dengan produk lain secara visual, yaitu saat disandingkan. Jadi produk yang sejenis ya, disandingkan di etalase, nah ini sudah kompetisi. Ya, jadi produk A dengan produk B, kemasannya ini bagus, ini biasa, yang satunya jelek, nah ini akan tersingkir nantinya secara visual. Ya, orang akan tertarik melihat sesuatu yang menarik. Nah, ini tujuannya dari kemasan. Jadi harus ada kemudahan ya, dan kepuasan konsumen, kemudian melindungi kualitas dari produk yang ada di dalamnya agar tetap prima, kemudian dipakai untuk menampilkan identitas merek maupun produknya, membangun citra, ya, image di konsumen, dan yang kelima adalah sebagai komunikasi dan sekaligus berkompetisi secara visual dengan produk yang sejenis. Itu tujuannya. Nah, sekarang fungsinya, fungsi kemasan. Jadi kemasan ini berfungsi mempengaruhi, membujuk konsumen. Ya, jadi diupayakan kemasan ini bisa mempengaruhi dan membujuk konsumen untuk mau mencoba atau mau melihat dulu lah, ya, mau melihat. Kalau sudah melihat, ya punya minat. Ya, kalau sudah punya minat, ingin. Nah, terus nanti sudah percaya. Ini. Ya, jadi mempengaruhi atau membujuk konsumen, kemudian mempengaruhi tingkah laku konsumen. Nah, tingkah laku konsumen ini maksudnya adalah salah satunya yang belum pernah tahu produk menjadi pengen tahu, pengen mencoba. Itu tingkah laku konsumen. Kemudian menawarkan kepercayaan kepada konsumen. Ya. Jadi kalau kemasannya seperti ini, wah ini pasti kualitasnya bagus. Oh, ini pasti enak. Nah, ini menawarkan kepercayaan terkait dengan kemasannya, meyakinkan ya, sehingga konsumen waktu beli itu tidak ragu-ragu dengan kemasan yang bagus, yang baik, konsumen sudah percaya. Dan yang keempat adalah memaksa. Ya, jadi pengertian memaksa di sini tanda petik, yaitu agar mau melihat kemasannya atau produk. Jadi dengan adanya kemasan yang bagus, yang menarik, itu tadi konsumen mau tidak mau seperti seolah-olah dipaksa untuk melihat. Kalau sudah melihat, didorong untuk beli. Nah, dengan dibeli berarti nilai tambah dari produk itu semakin baik. Berarti semakin terjual, semakin banyak. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan fungsi kemasan.
Nah, ini. Oke, nah dengan adanya tujuan dan fungsi kemasan tadi, sekarang kita mau mencoba melihat istilah redesain kemasan. Tugas yang sebelumnya, yang kemarin kita betul-betul mempersiapkan, ya, kita mencoba membuat kemasan baru. Ya, Anda saya tugaskan untuk mencari produk, ya, yang kemasannya mungkin belum ada atau masih kurang bagus atau bagaimana Anda buatkan desain yang baru. Nah, hari ini kita coba membahas kenapa perlu redesain. Redesain di sini adalah mendesain ulang kemasan. Jadi produk yang sudah ada kemasannya, yang mungkin sudah terjual, sudah beredar, sudah diproduksi beberapa tahun yang lalu, ya, tetapi kemasannya hanya tetap seperti itu saja. Kira-kira perlu diredesain atau enggak? Nah, inilah. Jadi kemasan ini perlu dilakukan redesain ulang. Karena apa? Ya, karena sudah tidak sesuai dengan pemasaran produk. Jadi dari divisi pemasaran produk melihat, merasa bahwa kemasan ini sudah ketinggalan, ya, kalah bersaing. Nah, ini dari sisi tampilan, ya, dari sisi tampilan. Tampilan kemasan kalah bersaing dengan pesaingnya. Jadi waktu disandingkan, dilihat, wah kok ternyata produk yang lain sudah demikian. Nah, kemasan. Nah, untuk bisa menyaingi produk tersebut, ini juga harus mencoba meredesain ulang. Nah, makanya redesain menjadi penting. Jadi salah satunya tadi karena tidak mendukung pemasaran. Yang kedua adalah kalah bersaing dengan pesaingnya. Ya, karena kalah bersaing, ya akhirnya efeknya penjualannya menurun. Kemudian kemasan tidak komunikatif atau kurang menarik perhatian. Kalau toh dia ditaruh sendirian, orang lihat saja enggak. Nah, ini. Kemudian informasinya tidak komunikatif. Ya, orang baca bingung, apa toh ini isinya, apa toh ini bungkusnya. Nah, ini adalah yang tidak komunikatif, kemudian kurang menarik perhatian. Sedangkan kemasan yang buruk, nah ini apalagi sudah buruk, ya, sudah asal-asalan, ya. Ini citra produk jadi sangat menurun. Ya. Mau mengangkat citra produk tidak mampu. Nah, disinilah kenapa perlu dilakukan redesain kemasan. Jadi mendesain ulang, mendesain kembali produk-produk yang sudah ada kemasannya dengan beberapa pertimbangan. Nah, diharapkan sebelum membuat desain ulang, ini harus melakukan riset, harus melakukan survei. Ya, melakukan riset atau survei, kenapa? Ya, kenapa produk tersebut perlu diredesain. Ya. Nah, disitulah makanya kita nanti akan mencoba untuk membahas tentang redesain. Oke, nah ini. Jadi kemasan yang kurang menarik. Kenapa? Ya, kemasan kurang menarik itu desainnya itu saja. Ya, dari dulu ya seperti itu saja. Ya, sudah umum. Ya, yang kemasannya sudah umum seperti yang lain-lain yang sudah ya tidak ada sesuatu yang menarik. Nah, ini. Akhirnya apa? Ya membosankan. Jadi orang ya tidak ada sesuatu yang dari dulu ya itu aja. Nah, itu terkesan membosankan. Jadi harus di-create, ya, dibuat sesuatu yang lain, yang berbeda. Supaya apa? Ya supaya orang selalu mengikuti perubahan-perubahan. Ya. Sehingga seolah-olah selalu baru. Hanya mengubah kemasannya. Nah, ini. Kemudian tidak menarik perhatian, ya konsekuensinya karena membosankan ya tidak menarik. Ya ini. Kemudian asal untuk bungkus saja, nah ini yang parah. Ya. Jadi hanya pos pokoknya dibungkus
contoh gitu aja, dibungkus saja. Tidak ada unsur yang mau diapakan, sementing pokoknya tertutup. Nah, ya sudah. Ya. Atau mungkin kurang komunikatif ini tadi. Ya. Kemudian yang sering kita lihat adalah dari sisi teknis pilihan yang dipakai untuk pencetakan. Ya, memang ini terkait dengan kos biaya. Ya. Cuman ini nanti bisa dipertimbangkan juga. Ya. Sehingga akibatnya ya kurang greget dan terkesan murah. Ini adalah kemasan-kemasan yang kurang menarik. Ya ini, itu perlu didesain ulang kalau sudah seperti itu. Ya, perlu didesain ulang. Ya, jadi dengan perangkat atau dengan produk-produk seperti itu, sepertinya ini sudah tidak bisa bersaing ya, dengan kondisi yang seperti ini, desainnya itu saja, membosankan, tidak menarik perhatian, terkesan hanya asal bungkus saja, ya, kurang komunikatif, ya, kemudian kualitas cetaknya juga buruk, sehingga akhirnya terkesan murah. Nah, kalau sudah seperti ini perlu didesain. Nah, ini adalah kuncinya nanti, kemasan yang kurang menarik. Oke. Nah, tujuan redesign. Tujuannya adalah agar citra produk, ya, citra produk atau merek, ya, ini dapat dimunculkan melalui desain kemasan baru. Jadi tujuan redesign kemasan tadi yang kelihatan membosankan itu saja, hanya sekedar bungkus. Sekarang kita desain ulang dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan atau memunculkan citra produk ataupun merek. Ya, nah, dengan citra produk ini semakin baik, ya, semakin bagus dimunculkan, maka tujuannya adalah agar bisa menarik, membujuk, dan membangun persepsi positif pada konsumen. Jadi citra produk terbangun, akhirnya apa? Ya konsumen terbujuk, tertarik, dia bisa melakukan membeli sesuatu. Ini adalah tujuannya. Nah, biasanya nanti yang perlu diredesain, ya, yaitu beberapa hal yang berkaitan dengan tampilan, salah satunya dari sisi warna. Perlu dipertimbangkan bagaimana warna. Ya. Kemudian dari sisi bentuk kemasannya. Ya. Bentuknya mungkin ya kurang inovatif. Ya. Atau dari sisi ukuran. Ya, ukurannya tidak seimbang, tidak sebanding. Ya, terlalu besar atau bahkan mungkin sebaliknya terlalu kecil. Ya. Kemudian mereknya tidak ada, ya, atau sekedar saja. Kemudian pilihan jenis huruf, ya, pilihan jenis huruf ini kadang juga tidak sesuai, tidak pas. Pemilihan ilustrasi gambar atau foto, ya, ini faktor-faktor yang nantinya perlu dilakukan redesign kemasan. Jadi pertimbangannya di sana, cek warnanya seperti apa, terus bentuknya bagaimana, ukurannya sudah sesuai atau belum dengan produk yang akan kita kemas ulang, ya. Mereknya dimunculkan, pilihan hurufnya, ya, yang mudah terbaca, menarik, ya, sesuai dengan gender. Ya. Lalu ilustrasi gambar foto mungkin perlu dicarikan yang lebih sesuai, yang lebih pas. Ergonomi, ya. Nah, ergonomi ini adalah pengertiannya membuat lebih nyaman, ya, lebih nyaman bagi konsumen. Mungkin dari sisi membukanya susah, waktu dibawa susah, ya. Ini adalah kenyamanan. Jadi konsumen dibuat lebih nyaman, itu ergonomi. Ya. Kalau dibuka ya sebaiknya disediakan tempat untuk membuka. Kalau sudah dibuka mungkin perlu ada penutupnya bagaimana. Nah, itu adalah dibuat untuk kenyamanan. Ya, ini kenyamanan.
Lalu tren. Nah, tren itu biasanya sesuai dengan mode ya. Sekarang ini trennya ke arah mana, nah itu diupayakan bisa menyesuaikan pesan. Nah, itu adalah tujuan redesign kemasan. Ya. Nah, itu nanti menjadi pertimbangan-pertimbangan yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ini merupakan satu strategi AITK. Ya. Jadi ini merupakan teknik atau strategi untuk melakukan redesign kemasan. Jadi kemasan sampai ke konsumen, ya, itu ada beberapa faktor yang menjadi perhatian. Ya, pertimbangannya yang pertama di sini attention. Jadi dari attention dulu, perhatian. Jadi memperhatikan. Jadi bagaimana desain yang kita siapkan, yang kita akan buat, itu nanti menjadi perhatian konsumen. Jadi secara visual, ya, secara visual konsumen begitu melihat, memperhatikan. Nah, ini attention. Kemudian kalau sudah munculkan minat, ya, munculkan minat. Jadi minat ini nanti akan membuat konsumen berminat untuk mencoba. Nah, ini kalau produk itu baru dikenal, dia perhatikan dulu. Setelah diperhatikan, maka konsumen berminat. Ya. Kemudian keinginan, ya, pengen lagi. Nah, dan dia menjadi semakin yakin. Kalau sudah yakin ini dia tidak mau pilih produk yang lain. Ya, conviction. Nah, tindakannya ini adalah sudah menjadi ya kebutuhan. Action konsumen ini ya sudah, pokoknya kalau butuh ya membeli produk tersebut. Ya, tidak mau diganti dengan produk yang lain. Nah, ini adalah tindakan action dari konsumen. Nah, strategi inilah yang akan digunakan untuk membangun sebuah kemasan yang baru ya, dengan pilihan redesign. Untuk itu kemasan harus dirancang serius, ya, tidak sekedar, tidak asal, pokoknya didesain baru, beda. Nah, jadi harus dipikirkan bagus, ya, secara serius. Tujuannya agar mempunyai daya tarik, ya, supaya mempunyai daya tarik ya, bagi pelanggan. Nah, daya tarik pada pelanggan itu kombinasi itu tadi, ya, AITK tadi. Jadi kemasan dirancang secara serius untuk mempunyai daya tarik pada pelanggan. Nah, faktornya apa? Tentunya daya tarik pertama adalah daya tarik visual, ya, daya tarik visual, attention, perhatian. Jadi diharapkan kalau produk itu ditaruh pada satu tempat, ada konsumen atau ada orang datang atau lewat, yang lihat, nah ini ada daya tarik secara visual. Ya, ini yang pertama terkait dengan attention. Kemudian dari penampilan, nah ini interest, ya. Penampilannya ini menjadi minat, ya, karena sudah dilihat tadi tertarik, penampilannya menjadi elegan, bagus, ini menjadi berminat. Nah, menjadi berminat. Dari sisi penampilan, kemudian dari sisi bentuk itu nanti bisa mempengaruhi attention, interest, dan desire. Jadi kalau kita melihat sebuah kemasan itu menjadi perhatian, orang menjadi berminat, dan dia pengen, berkeinginan, pengen beli, pengen mencoba. Nah, ini terkait dengan attention, interest, dan desire. Kemudian juga dari sisi warna. Nah, warna ini juga kunci pengemasan yang menjual. Ini faktor pengaruhnya juga di attention, di interest, dan desire. Ya ini. Jadi ternyata saat kita melakukan redesign ulang, maka pertimbangkan
ya, faktor-faktor tadi. Diupayakan punya daya tarik secara visual. Ini. Yang kedua, penampilannya. Penampilan di sini pengertiannya penampilan dari kemasan. Kemudian bentuk. Bentuknya seperti apa yang mau dibuat, ya. Kemudian unsur dari faktor warna. Nah, kemudian kecenderungan pasar. Kecenderungan pasar ini maksudnya adalah ya tren itu tadi. Pasar seperti apa sih sekarang trennya untuk membuat sebuah kemasan. Nah, dengan strategi seperti ini diharapkan nanti desainer kemasan ini akan bisa memenuhi kebutuhan para produsen barang agar mampu menciptakan kemasan yang bagus, yang baik, ya, sehingga akan membantu proses yang di awal tadi, proses pemasaran, nilai jual semakin meningkat, ya, dan kepercayaan oleh konsumen juga semakin terjaga. Nah, ini tidak lain tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan redesign. Itu adalah hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan. Nah, kemudian pengembangan kemasan ini ada tahapan-tahapan. Ya, ini tahapannya adalah yang pertama penciptaan ide. Nah, ini Anda harus banyak wawasan, ya, harus melihat berbagai macam etalase produk barang yang ada di sana, bentuk kemasannya seperti apa, ya, cocok enggak dengan produk yang mau kita tawarkan, ya. Nah, ini disesuaikan. Nah, kalau sudah ide-ide sudah ditemukan, bisa ketemu 3 atau 5 bahkan 10 ide, silahkan difilter, dipilih, disaring dari sekian ide, kira-kira yang paling relevan, yang paling sesuai dengan produk kita, kemampuan kita yang mana. Nah, ini. Ya, jadi ide ini jangan hanya keluar satu langsung, belum tentu. Ya. Jadi ide bisa banyak. Jadi kesempatan untuk mencari sebanyak informasi lewat internet atau kita berkunjung langsung ke mall-mall, ya, ke etalase, lihat produk barangnya. Ini untuk memunculkan ide. Ide bisa muncul banyak. Oh, ini ada ini bagus. Oh, ini juga bagus. Oke, ini bagus. Ini penciptaan ini. Tetapi tidak semuanya nanti dikerjakan. Kita filter mana yang pas, yang sesuai dengan produk. Tahap yang kedua adalah pengujian. Jadi pengujian dan pengembangan konsep kemasan. Kira-kira seperti apa? Ya. Jadi setelah ide itu kita uji, kita buat, kita kembangkan. Ya, kita buat desainnya. Ya. Kemudian pengembangannya di sini terkait dengan prototype. Kita coba buat sampel. Ya. Apa tadi idenya mungkin dari ide tadi, oke, kita milih ada 2 atau 3. Oke, kita membuat dalam jumlah yang sedikit, ya, sebagai prototype. Terus nanti kita cari informasi, ya, minta komentar, minta pendapat, ya, kita uji. Nah, di sini kita bisa melakukan uji teknis, ya, uji pandangan, uji di agen penjual, uji di konsumen ataupun pemasar. Tujuannya itu tadi, apakah produk kemasan ini pas belum? Nah, dari situ mana yang sekiranya perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Ini masih dalam bentuk prototype. Ya, prototype ini biasanya dalam bentuk skala kecil. Pengertian skala kecil itu bukan terus diminikan, dikecilkan, ya apa adanya, hanya produksinya hanya terbatas, hanya untuk masa uji coba ini. Nah, kalau sudah diuji dan dilakukan penyempurnaan, baru tahap yang kelima adalah peluncuran produk dan komersialisasi atau diiklankan.
Jadi tahap yang keempat ini belum diiklankan. Ini masih dalam tahap uji, ya, pengujian. Belum dipasarkan secara benar. Jadi dia hanya membuat, mendesain, prototipe-nya dibuat sebenar-benarnya, ya, tapi jumlahnya terbatas. Kemudian diujikan, ya, kepada siapa, uji teknis, oke, kalau butuh diuji teknis. Uji pandangan juga perlu, ya, agen dikasih, konsumen dicoba minta pendapatnya, dan lain sebagainya. Nah, tahapan seperti itu. Nah, kalau sudah baru diputuskan yang mana yang harus diperbaiki, disempurnakan, baru diluncurkan sebuah produk dan komersialisasi. Itu tahapannya. Ya. Jadi sebetulnya kemasan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Yang penting pokoknya boleh bungkus, ya. Karena ini kaitannya dengan sebuah sistem pemasaran. Ya, kalau produk itu sudah diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, salah pengemasan, ya sudah, penjualan pasti tidak akan berhasil. Nah itu. Oke, mungkin itu yang berkaitan dengan redesign, ya, kemasan, sehingga nanti, ya, yang berkaitan dengan tugas, ya, nanti akan saya kirim lewat classroom, ya jelas nanti saya harapkan diawali dari tahap-tahap tadi, ya, mengamati, ya, ada survei, ya, mungkin 2-3 hari ke depan saya coba bagikan panduannya, apa yang perlu disurvei, ya, dibandingkan, ya, kekurangan kelemahannya di mana sehingga perlu dilakukan redesign. Oke. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini, terima kasih yang sudah hadir. Ya. Ini ada berapa ini? 4 nih. Ya, enggak apa-apa lah, ya. 4, nanti bisa diinformasikan ke teman-teman yang lain, ya, silahkan login di Siakat kalau ingin melihat rekaman dari kuliah online pada pagi hari ini. Jadi nanti silahkan bisa dilihat kembali kalau kurang jelas. Ya ini. Namun yang jelas bahwa untuk perhitungan absensi, ya, sesuai dengan keputusan bersama dosen, ya, untuk yang hadir, ya, untuk yang hadir dalam kuliah online itu kehadirannya dianggap punya poin 1, ya. Sedangkan nanti kalau yang hanya melihat rekaman, maka nilai bobot absensinya itu 3/4 saja. Sehingga nanti kalau diakumulasi, ya tentunya untuk yang bisa ikut secara online bobotnya lebih tinggi, ya, karena poinnya 1, sedangkan yang melihat secara offline bobotnya 3/4. Kalau yang tidak melihat sama sekali, ya dianggap tidak ada, tidak. Mungkin itu, ya, pada pagi hari ini, ya, saya menjelaskan yang berkaitan dengan pengembangan kemasan, ya, harapannya nanti bisa memberikan wawasan, ya, terkait dengan kenapa perlu mendesain ulang sebuah kemasan. Baik, mungkin sebelum saya akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, bisa chat di bawah, ya, nanti akan saya kasih komentar. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit, saya tunggu. Apabila tidak ada yang ditanyakan, nanti akan saya tutup. Ya, silakan. Jadi tentunya untuk tugas nanti tetap akan saya share, ya. Jadi tetap melalui Google Classroom yang seperti biasa sudah kita lakukan, akan saya uraikan di sana untuk kaitannya dengan tugasnya. Nah, mungkin pertemuan ke depan, ya, kalau perlu kita akan mengadakan
kelas meeting ya, sehingga kita nanti bisa saling berinteraksi, berkomunikasi, mendiskusikan apa yang nantinya sudah kita kerjakan, dipresentasikan, dipaparkan sehingga teman-teman yang lain akan memahami. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi, kalau tidak ada yang ditanyakan pada sesi ini, maka akan saya tutup, saya akhiri. Ya, semoga materi yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan satu wawasan, ya, wacana terkait dengan pengembangan desain kemasan dalam pengertian redesign. Baik. Ya. Oke. Oke, nanti saya share juga di ya, terima kasih ya. Nanti akan saya share juga ya. Jadi yang saya share di Siakat ya, mungkin kalau yang belum bisa diambil nanti akan saya share juga di mana ini, di Google Classroom seperti yang biasa kita pakai. Itu saja. Ada yang lain mungkin? Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Kita akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih.